Halo bro, balik lagi bareng gua di channel Mr. Parfumindo, yang mana di kesempatan kali ini tuh gua mau bahas salah satu parfum legend dari rumah parfum yang bernama Thierry Mugler. Oke, dan salah satu parfumnya adalah Angelman series Pure Tonka Editi, yang mana parfum ini tuh sering digadang-gadang bergenre gourmand alias parfum yang not-notnya tuh berbau makanan lezat. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita cekidotin parfum si Angelman ini. Seperti biasa, kita mulai dari seberapa keren box dan botolnya. Tapi sebelumnya, kita intro dulu. Bahan material boxnya itu berbahan box biasa aja seperti box pada umumnya yang mungkin bisa rusak atau sobek kapan aja kalau disimpan di beberapa tumpukan barang yang ada di rumah atau kamar lo gitu. Jadi simpan aja baik-baik karena box ini pun desainnya cukup keren kalau dipajang di kamar atau lemari lo gitu. Ya lumayan lah buat nyerem-nyeremin teman yang main ke rumah atau kamar lo gitu kan. Lagi pula kan biasanya sifat orang baru yang lagi main di rumah atau kamar orang tuh, dia suka celengak-celinguk nggak jelas lihat tembok-tembok di area rumah kita. Nah jadi kan sambil lo nungguin nyiapin suguhan buat temen lo, dia juga nggak boring nungguin di rumah atau kamar lo. Lumayan lah buat sombong. Cuman awas, lagi enak-enak sombong, malah dicolong teman sama isinya. Terus lanjut di bagian botolnya, seperti biasa hampir semua desain keluaran dari si Angelman ini, hampir semua bentuk botolnya tuh sama aja kayak gini. Yang ngebedain mungkin hanya dari sisi warna jusnya aja. Isi jusnya juga masih bisa lo deteksi untuk mengetahui jusnya udah habis atau belum. Ya walaupun nggak full bisa dilihat sampai bawah, tapi ya oke lah. Oke, jadi itu tadi pembahasan mengenai build quality box dan botolnya. Terus kita lanjut ke bagian arah wangi dan performa si Pure Tonka ini. Pure Tonka adalah salah satu wewangian Mugler Mens dari lini Pure Series. Si Tonka ini juga dibuka dengan proyeksi yang cukup kuat dari paduan manis, green, bunga, dan bernuansa sangat aromatik. Ini pas begitu lo semprotin di awal, seketika langsung menyebar, mendominasi jika lo menggunakannya di ruangan yang cukup tertutup. Jadi saran gua gunakan spray jus cukupnya dan jangan terlalu berlebihan. Dimensi aromanya tuh cukup tebal namun tetap cukup halus menurut gua, karena perpaduan mint dan manisnya akan cukup membuat orang di sekitarmu berkesan sehingga menimbulkan orang cukup bertanya-tanya tentang keunikan dari awal penyemprotan si parfum ini gitu. Aroma pada top note-nya ini, buset, wangi apa nih gitu biasanya. Mungkin lo bakal nemuin beberapa ekspresi dari mulai yang noleh sampai orang yang Nah itu yang gue alamin selama pakai parfum ini. Jadi kerja bagus untuk di awal penyemprotan karena cukup project. Jadi gue kasih 7,5. Tapi jangan seneng dulu karena menurut gua racikan dari parfum itu berjenis top or head yang tandanya nggak semua orang awam akan mudah menerima dengan aroma seberat ini. Ini tuh wanginya cukup ofensif dan cukup mendominasi, dan nggak cuman itu, ini juga strong, berkesan berat dan berani gitu. Volume dimensinya tuh cukup tebal dan nampol di hidung orang. Jadi sebaiknya jika salah satu dari lo ingin menggunakannya untuk salah satu alat perang buat ngegebet cewek lo, sebaiknya lo cari tahu dulu deh apakah si doi suka dengan nuansa pria seberat ini atau enggak gitu. Karena dari semua yang telah gua lalui, banyak banget yang kasih gua komentar mengenai parfum ini dari mulai yang suka dan gak suka gitu. Ya walaupun sejujurnya gua nggak peduli dengan semua not-not di sini yang berembel-embelkan dengan segala kelezatan dan kegormanan yang ada di parfum ini. Karena dari apa yang gua pakai dan lalui selama ini, aromanya nggak sedelisius itu kok. Malah masih delisius aroma vape-nya teman gua. Yang mana seharusnya jika materi not-notnya seperti itu, harusnya akan mudah diterima banyak orang awam. Khususnya kaum wanita itu mutlak sih menurut gua harus menyukai not-not aroma ini. Gimana enggak, semua nuansa kelezatan yang disukai wanita seperti coklat, creamy, susu, dan karamel semua ada di sini. Tapi kenapa ya menurut gua mix dari perpaduannya dibikin jadi berkesan tua dan cenderung sedikit pusing di hidung perempuan yang nggak bisa langsung dengan mudah gitu untuk suka dengan aroma parfum ini. Gue coba mikir positif, mungkin sebagian banyak kaum hawa terlalu nyaman dengan penciuman aroma bunga. Jadi jika gue giring ke sini, mungkin hidung mereka sedikit kaget. Saking kagetnya, sebagian mereka tuh bilang kalau ini tuh aromanya kayak dukun. Oke, ini dari apa yang udah gua alamin ya selama ini gitu. Kalau komentar di lapangannya kayak gitu ya gua kasih faktanya kayak gitu. Gua nggak akan
lebih-lebihin dari apa yang gue alamin selama ini gitu. Ya dia mana pernah tahu kalau proses gue beli parfum ini tuh sampai nyisihin duit dari gajian bulan kemarin gitu kan. Dasar katro, ini tuh coklat nih, coklat. Namun gak cuma itu, ternyata gak cuma perempuan, sebagian pria pun mengatakan hal yang sama. Mungkin karena sisi aromatiknya terlalu dibikin unik kayaknya. Awalnya gue memang sedikit aneh dengan penilaian tersebut, namun seiring waktu berjalan, gue menemukan sisi lain antara si pemakai parfum dan si pencium parfum gitu. Yang mana terkadang kita sebagai si pemakai parfum kadang terlalu egois untuk memaksa bahwa ini tuh harus diterima dengan apa yang menurut kita enak gitu. Mungkin karena kita mikir kalau harga parfumnya mahal berarti wajib enak gitu. Nah ini harus diluruskan teman-teman, karena ternyata pada dasarnya semua jenis parfum itu mempunyai peruntukannya masing-masing, baik itu dari segi iklim, daerah, dan suhu di berbagai negara gitu. Jadi gue mikir positifnya ini tuh parfum yang akan keren banget jika dipakai di Eropa gitu dengan suhu beberapa derajat minus Celcius lah gitu. Lanjut ke pembukaannya yang intens di awal, memberikan sentuhan cerah, sejuk, dan rada spicy. Lavender juga muncul namun tidak mencolok seperti mint di sini karena mungkin dibalut dengan sedikit sentuhan bunga yang lembut yang mungkin tujuannya untuk bermain menahan nuansa aroma gula atau karamel yang agak tercium sedikit gosong. Saat wangiannya mulai masuk ke tahap dry down di middle note-nya, nah di sini tonka mulai menonjol namun tetap berusaha sedikit aromatik seperti karamel, gula merah, dan teman-temannya. Seperti kopi juga terlihat dan cukup mendominasi di bagian ini. Baik vanila dan lainnya adalah nada dasar pendukung, masing-masing menambahkan sentuhan manis dan aromatik yang lembut. Setelah si pure tonka mencapai kondisi kering sepenuhnya, nah di bagian ini tuh gue suka karena kesan gourmandnya mulai gue bisa detect secara baik gitu, dan itu bikin gue cukup nikmatin sih saat pakai parfum ini. Intinya gini, selama gue pakai parfum ini tuh kalau gue cium sebagai si pemakai parfum tuh ya aman-aman aja. Kalau menurut gue aromanya manis, unik, dan sampai dry down-nya pun gue nyaman dengan sentuhan creamy dan susunya gitu. Cuman gue mau cerita sedikit. Sejujurnya gue pakai parfum ini hanya habis sampai seperempatnya aja gitu. Setelah satu kejadian, salah satu dari keluarga gue pakai parfum ini, terus dia seharian bareng gue. Dari situ gue sebagai si pencium parfum, bukan si pengguna, dan gue merasakan keresahan yang sama dengan apa yang gue dapat dari beberapa komentar negatif selama kemarin gue pakai parfum ini. Satu-satunya yang gue bisa simpulin, kesan dari aroma ini tuh manis, agak creamy, namun berkesan untuk bapak-bapak yang bertubuh besar aja gitu. Up banget lah ini umurnya. Jadi langsung aja ke penilaian secara keseluruhannya. Parfum ini untuk SPL-nya offensif dan cukup buas. Untuk silage menurut gua 6/10. Ya, terus untuk projectionnya 7/10. Karena cukup mampu mendominasi ruangan tertutup, 4 kaki mengelilingi si pemakainya lah. Terus untuk keunikan, nada dari si aroma ini tuh relatif umum, tetapi aroma yang dihasilkannya unik gitu. Untuk longevity 7/10, sekitar 5-6 jam lah gitu. Ini mampu memproyeksikannya dengan baik selama sekitar 1-2 jam. Kalau ditanya musim apa yang cocok menggunakan parfum ini, of course, kalau menurut gue ini tuh musim dingin, ya musim semi, musim gugur, untuk hari-hari yang lebih dingin lah pokoknya. Kalau siang gue pernah pakai siang parfum ini, masih aman selama tidak di bawah terik matahari. Cuman kalau dipakai aktivitas kayaknya rada cloying gitu ya, rada agak cloying. Terus untuk occasion, acara formal boleh, pertemuan sama beberapa teman juga boleh, asal penggunaannya pas aja lah gitu ya. Terus kalau ditanya seberapa worth it parfum ini untuk dibeli, tergantung ya, tergantung. Untuk usia, kalau menurut gue ini tuh 30 tahun ke atas. Layaknya apa ya? Layaknya bos-bos gitu, bos-bos yang pria besar, terus kayak om-om Harley gitu, yang punya banyak duit, terus apa ya, sedikit agak flamboyan. Nah mungkin cocok pakai si Pure Tonka ini. Tapi kalau lo anak muda yang masih selengean, masih suka sama cinta-cintaan, yang agak crunchy gitu, yang suka mesra-mesraan, terus pacar lo putih, lucu, unyu-unyu, sebaiknya
lu cari opsi lain deh kalau menurut gua. Jangan gunain parfum ini kalau tipe cewek lu kayak gitu. Tanpa kecuali lu udah tanya cewek lu kalau memang si doi itu suka dengan aroma yang agak berat, mungkin lo akan cocok pakai parfum ini. Ya oke, segitu dulu dari gua untuk di sesi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang lagi cari tahu soal masalah si Pure Tone kayak ini. Oke, segitu dulu untuk ulasan kali ini. Gua pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Jangan percaya review ini 100%. Karena percaya itu hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa.